Sabipun, selamat pagi. Pemirsa Berita Lampung kembali hadir menjumpai Anda. Bersama saya Iin Hermayani. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Empat TPS serentak menggelar pemungutan suara ulang. Harga beras kian melambung tak terkendali dan stoknya di tingkat pedagang menipis. Banyak kendaraan mogok saat menerjang jalan yang terendam banjir. Dua TPS di Bandar Lampung Minggu pagi menggelar pemungutan suara ulang atau PSU, yakni di TPS 19 Kelurahan Waikandis, Kecamatan Tanjung Senang, dan TPS 31 Kedaton. Pemungutan suara ulang pemilihan presiden dan legislatif dilakukan atas dasar rekomendasi Bawaslu terkait temuan pelanggaran pemilu pada pemungutan suara 14 Februari lalu. Permasalahan di TPS 19 Kelurahan Waikandis ditemukan ratusan surat suara legislatif DPRD Provinsi dan DPRD Kota sudah tercoblos, dan TPS 31 Kedaton karena ada warga dari luar provinsi yang tidak masuk dalam daftar pemilih tambahan atau DPTB namun bisa tetap mencoblos. Pemungutan suara ulang di TPS 19 dan 31 berjalan lancar dan aman. Antusiasme warga untuk datang ke TPS juga tinggi karena hampir seluruh warga yang masuk dalam daftar pemilih tetap hadir untuk mencoblos. Nanti penghitungannya pun ya seperti biasa. Nanti setelah selesai dihitung, logistik langsung didistribusikan ke kecamatan. Karena kan kecamatan sekarang kita udah mulai pleno. Jadi memang sekarang ini khusus untuk Kelurahan Kedaton kita memplenokan di akhir karena nunggu satu TPS ini. Ada pergantian anggota petugasnya, Bang? Ada. Dua orang yang diganti. Satu ketua KPPS, dua KPPS nomor 4. Sementara itu, KPU Bandar Lampung menyatakan mendorong Gakumdu mengungkap temuan ratusan surat suara yang sudah tercoblos tersebut. KPU menyatakan hal tersebut ada dua faktor motifnya, yakni kepentingan pribadi untuk memenangkan calon legislatif yang surat suaranya sudah tercoblos atau diduga adanya upaya untuk mengacaukan pemilu. Sebab pada pelaksanaan pemilu, mulai penyortiran, pengemasan hingga distribusi surat suara dari KPU hingga ke TPS dijaga ketat aparat keamanan dan Bawaslu. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Selain dua TPS di Bandar Lampung, pemungutan suara ulang juga digelar di TPS 1 Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Bengkunat, Kabupaten Pesisir Barat, Minggu pagi. Penyebabnya karena pada pemilu lalu ada seorang mantan warga desa ini, namun sudah pindah ke Banten yang nekat mencoblos surat suara pemilihan calon presiden dengan pulpen. Kejadian tersebut dipicu karena orang tersebut awalnya tidak diperbolehkan mencoblos karena tidak masuk dalam DPT TPS ini. Setelah terjadi kegaduhan, Ketua KPPS akhirnya memperbolehkan ia mencoblos dengan menunjukkan KTP. Orang tersebut yang diduga marah kemudian mencoblos surat suara dengan pulpen di hadapan petugas KPPS dan warga yang sedang antri. Pemungutan suara ulang di TPS ini hanya untuk pemilihan presiden saja. Menurut warga, pemungutan suara ulang seperti ini merepotkan. Mereka harus antri lagi dan mengulang lagi mencoblos. Kemarin udah nyoblos di sini. Udah. Hari ini nyoblos ulang. Iya. Repot nggak, Bu? Repot lah Pak, ini nyoblos lagi. Pemungutan suara ulang yang dilaksanakan oleh TPS 1 Tanjung Rejo akibat dari temuan
PTPS yang ada orang yang tanpa haknya, yang tidak berhak memilih di TPS ini, memaksa memilih di TPS 01 Tanjung Rejo. Ini salah satu upaya Bawaslu untuk menjaga kemurnian hak pilih dari warga masyarakat. Sementara itu, Ketua KPU Lampung Erwan Bustami mengatakan ada 4 TPS di Lampung yang serentak menggelar pemungutan suara ulang pada hari Minggu pagi. 2 di Bandar Lampung, 1 di Pesisir Barat, dan 1 lagi di TPS 2 Desa Sambirejo, Kecamatan Jabung, Lampung Timur. PSU karena tim provinsi juga hadir ya di 4 TPS ini sudah berjalan dengan baik ya. Kita supervisi secara langsung ya, termasuk kebutuhan logistik, distribusi logistik itu dari kantor KPU langsung ya. Pemberitahuan selambatnya H-1 itu sudah berkirim kepada pemilih ya, semua logistik pemilu, kelengkapan pemungutan penghitungan suara di level PSU semua. Nah, mudah-mudahan PSU hari ini dia posnya sama dengan pemilu sebelumnya. Ada 2 TPS lain di Kabupaten Pesawaran dan Mesuji yang sudah direkomendasikan Bawaslu menggelar tempat pemungutan suara ulang namun belum melakukan. Ari Susanto dan Jeffrey Arifin melaporkan dari Pesisir Barat dan Bandar Lampung. Pelaksanaan pemungutan suara ulang atau PSU di 2 TPS di Bandar Lampung diawasi ketat aparat keamanan. Kapolda Lampung Irjen Helmi Santika dan Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyanda memantau pemungutan suara ulang di TPS 19 Kelurahan Waikandis, Kecamatan Tanjung Senang. Polisi dan Wali Kota memastikan pemungutan suara ulang berjalan lancar dan aman. Surat suara di 2 TPS ini akan langsung dikembalikan ke PPK untuk dilakukan rekapitulasi perolehan suara di tingkat kecamatan. Hari ini juga ada rekapitulasi di BPK sedang berjalan mulai dari kemarin dan hari ini. Mudah-mudahan semuanya berjalan aman. Kalau untuk anggota kita yang melakukan pengamanan baik di tingkat kecamatan dan juga kelurahan itu sampai kapan itu? Ya, khusus anggota Polda itu saya tambah sampai dengan hari ini karena sudah rata-rata logistik pemilu itu sudah di kecamatan. Nah, kalau pemantauan udah nggak ngerti lagi. Semua aparat kita bersama Pak Kapolda, semua dari TNI semua turun ke lapangan. Dan ini yang kata Bunda bilang tadi, ini tidak di luar dugaan kita. Di luar dugaan ini oknum, maka dari itu ya Bawaslu yang bisa menindaklanjuti seperti apa. Biar jelas tidak terjadi lagi, bukan hanya di Bandar Lampung saja ya, tapi di mana saja. Pesisir Barat dan Bandar Lampung. 2 TPS di Bandar Lampung yakni TPS 19 Kelurahan Waikandis dan TPS 31 Kedaton Minggu pagi menggelar pemungutan suara ulang terkait adanya temuan ratusan surat suara sudah tercoblos dan belasan warga luar provinsi yang mencoblos dengan menggunakan KTP saja tanpa membawa surat keterangan pindah memilih. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Tim Dokes Polda Lampung Sabtu siang mendatangi sejumlah kantor kecamatan di Bandar Lampung untuk memeriksa kesehatan petugas pemilu. Mereka yang diperiksa mulai dari polisi, tentara, petugas, PPK, dan PPS yang sedang mengawal penghitungan surat suara di tingkat kecamatan. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Umi Fadilah Astutik mengatakan pelayanan ini untuk mencegah adanya petugas pemilu yang sakit akibat kelelahan. Mereka yang sudah diperiksa kemudian diberi obat sesuai dengan keluhannya serta vitamin. Bapak Ketua kita hari ini tensinya telah diberikan pelayanan berupa cek tensi darah dan juga vitamin. Dan kami juga memberikan pelayanan kesehatan kepada seluruh anggota OPS pasca pemungutan suara. Apabila ada yang merasa sakit, kelelahan, dipersilakan datang ke Rumah Sakit Bayangkara dan juga rumah sakit yang ada di seluruh Polres dan Polresta di seluruh jajaran Polda Lampung. Polda Lampung juga mengimbau petugas pemilu yang sakit akibat kelelahan bertugas supaya segera memeriksakan diri ke tim kesehatan di Rumah Sakit Bayangkara atau Bidokes Polres. Pemeriksaan kesehatan bagi petugas pemilu gratis. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung.